Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Tidur nyenyak? Boker lancar? Hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin simit, atau yang biasa disebut Turkish Bagel. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Jangan lupa disundut dulu rokoknya. Jangan lupa dipencet juga tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya. 500 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram gula pasir, 8 gram ragi instan, 15 gram minyak sayur, 10 gram garam, dan 270 ml air di suhu ruang. Untuk toppingnya kita pakai wijen, bisa wijen putih, bisa juga campuran wijen putih dan wijen hitam. Jadi, karena roti bagel ini rasanya plain, biar nggak tawar-tawar amat, saya modifikasi pakai gula aren yang cair. Pertama-tama langsung aja kita masukin bahan-bahannya ke dalam mixer. Tepung terigu, gula pasir, ragi instan, minyak sayur, dan air. Untuk airnya jangan langsung dimasukin semua, tapi disisain dulu sedikit aja. Soalnya kadar kelembaban tepung terigu kadang beda-beda. Jadi biar aman kita sisain dulu sedikit airnya. Kalau nanti adonannya dirasa terlalu keras, baru kita boleh tambahin lagi airnya. Soalnya kalau airnya udah kebanyakan kan nggak bisa diambil lagi ya. Langsung aja aduk adonannya sampai 3/4 kalis. Kalau udah 3/4 kalis kayak gini, bisa kelihatan kalau adonannya kurang air. Jadi kita tambahin lagi sisa air yang tadi. Masukin juga garam. Lanjutin aja ngaduknya sampai adonannya benar-benar kalis. Oh iya, adonan dari roti bagels ini nggak selembut adonan roti manis yang biasanya kita bikin ya. Memang adonannya sedikit lebih keras karena kadar air yang digunakan nggak sebanyak untuk roti manis. Karena tekstur yang diinginkan memang tekstur yang padat dan bikin kenyang. Jadi, kalaupun udah kalis kayak gini, tetap nggak bisa ditarik-tarik sampai transparan kayak adonan roti manis. Tapi jangan khawatir, ini udah kalis kok. Tapi kalau ngulaininnya manual pakai tangan, ya lumayan lah ya. Kalau udah kalis kayak gini, keluarin dari mixer terus simpan di meja. Ya iyalah, masa di tempat sampah. Langkah selanjutnya, seperti biasa kita lakukan ritual ngebulet-bulet. Fungsinya biar yang nonton video percaya kalau saya memang udah biasa bikin roti dan bukan baru kemarin nyobain. Tapi bener ini mah. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya baker, terus kita mau tes, hal yang pertama dia lakukan pasti ngebulet-bulet adonan. Pasang muka serius dengan tatapan tajam sambil mikir berikutnya mau ngapain ya. Tutup adonannya dengan plastik atau serbet basah, kemudian kita resting selama 20 menit dan inilah hasilnya. Adonannya mengembang 2 kali lipat dan lebih elastis. Karena timbangannya nggak tahu disimpan di mana, jadi nggak usah ditimbang-timbang, kita langsung aja bagi 8 sama besar. Ya, kira-kira sama besar lah ya. Kayak gini hasilnya sudah dibagi 8 sama besar, sekarang kita bentuk panjang-panjang. Tadi bulat-bulat, sekarang panjang-panjang. Jadi kalau ngaku baker harus bisa bikin bulat-bulat dan panjang-panjang. Ini baker apa tukang odading sama cakwe? Ya pokoknya gitulah ya. Kita bentuk panjang-panjang kayak gini nih. Digulung, terus ditekan-tekan ujungnya sedikit. Udah gitu kita gelinding-gelinding supaya rata. Kita bikin bentuk panjang-panjang semua ya. Fokuskan pikiran ibu-ibu bahwa ini adalah bikin Turkish bagel. Jangan mikir yang lain karena bentuknya panjang-panjang, gagang sapu misalnya. Kalau udah beres semua, yang panjang-panjang ini kita bikin semakin panjang. Adonannya agak keras, jadi sabar aja ya ngegelinding-gelindingnya sampai panjangnya kurang lebih segini. Kemudian dilipat jadi rangkap 2 kayak gini, terus kita bentuk kayak tambang gini. Kalau udah, ditarik sedikit, terus dililitkan di tangan, bagian ujungnya disatukan, terus dipijet. Sebenarnya narasinya cukup menjelaskan nggak sih? Astaga, motor brengsek, brengsek. Kurang lebih kayak gini hasilnya, kayak donat, tengahnya bolong, tapi bentuknya seperti tambang. Gimana sih? Langsung aja di shaping semuanya kayak gitu ya. Oh iya, roti ini rasanya cenderung plain, teksturnya juga cenderung padat. Biasanya dimakannya dioles butter atau cream cheese. Tapi di resep ini nanti saya modifikasi pakai gula aren supaya rasanya ada manis-manisnya.
kayak iklan itu. Nah, begini kira-kira bentuk yang diinginkan. Yang pertama tadi rada mencos. Udah di-shaping semua, untuk toppingannya kita siapin gula aren cair yang bisa dibeli di supermarket atau dibikin sendiri, dan wijen. Siapin juga loyangnya, boleh dioles pakai margarin putih atau margarin yang biasa aja. Celupin adonan yang udah dibentuk tadi ke dalam gula aren, terus ditiriskan sebentar, terus kita guling-gulingin di wijen sampai semuanya ke cover sama wijen. Dan ternyata seudah ngeguling-gulingin di atas wijen, yang ke cover sama wijen bukan cuma rotinya tapi juga tangan kita. Kayak gini hasilnya, langsung kita taruh di atas loyang. Lakukan hal yang sama pada semua sisa adonan sampai seluruh. Aduh, motor gelo, kenceng-kenceng amat. Lakukan hal yang sama pada seluruh sisa adonan. Tapi kalau nggak mau pakai gula palem, langsung aja digelundung-gelundung di atas wijen. Hasilnya plain, nantinya dimakan pakai butter, enak banget. Sebelum memasuki resting bagian terakhir, boleh ditarik-tarik sedikit adonannya supaya lubang bagian tengahnya lebih besar. Jadi pas di oven nanti nggak jadi nutup lubangnya. Dan kelihatan lebih cantik. Kayak gini kira-kira hasilnya. Sekarang kita tinggal resting yang terakhir, tutup pakai plastik selama kurang lebih 30 menit. Waktu yang cukup untuk pushrank 1 kali. Kalah lagi. Yuk kita terusin aja, kayak gini hasilnya setelah di resting kurang lebih 30 menit. Boleh langsung kita masukin ke dalam oven yang suhunya udah stabil dengan suhu 220 derajat selama 15 menit. Apinya cukup api bawah aja, nggak perlu pakai api atas. Setelah 15 menit dan kita intip warnanya udah golden brown, boleh kita angkat dari loyang, dari oven. Inilah dia simit, nyebutnya simit kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya inilah dia Turkish bagel. Dari segi komposisi bahan, sebenarnya Turkish bagel ini nggak beda jauh sama bagels yang biasa kita makan. Bedanya, kalau bagels yang biasa kita makan, sebelum di oven biasanya direbus dulu. Fungsinya untuk menghasilkan kulit yang lebih chewy, atau bahasa Perancisnya lebih alot. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep yang lain. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Terima kasih.